Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat sahabat-sahabat, teman-teman Ruwai Borneo. Apa kabar kalian semua? Saya harap semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-temanku, kali ini kita tim Ruwai Borneo akan berangkat ke Sungai Mbaloh ataupun sering juga dibilang Sungai Kanyau ataupun Batang Kanyau teman-teman ya. Sungai ini. Jadi kebetulan di sini kita bersama salah satu juga YouTuber dari sungai ini ataupun dari Batang Mbaloh ini. Sedikit bercerita juga, dia ini sudah setahun lebih membuat konten YouTube, tapi belum lama kontennya dihack orang ataupun tangan-tangan dicuri, tangan-tangan tidak bertanggung jawab dan hilang. Jadi sekarang dia merintis baru. Jadi tolong buat teman-teman kunjungi juga channel YouTube-nya. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Kasihan beliau. Dia pun sudah cukup baik untuk kami supaya kami ikut mereka membuat konten ke sungai mereka ini. Jadi kali ini kami persiapan dulu ya teman-teman. Sebelum kami berangkat. Inilah dia yang punya konten YouTube-nya. Oke teman-teman, kami ngisi minyak, mengemas barang, dan saatnya kami berangkat ke hulu sungai. Perjalanan ke hulu sungai pertama kali itu memakan waktu 6 jam pakai motor air dengan mesin 15 PK. Oke, yo. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Perjalanan pun kita mulai. Sungai Batang Mbaloh ini ataupun Batang Kanyau kalau kami bilang di sini, ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang juga yang ada di Kabupaten Solo. Jadi sungai ini juga yang menyuplai air terbesar salah satunya untuk Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia ya teman-teman. Pokoknya sungainya cukup besar lah. Beda sangat jauh dengan sungai biasa kami buat konten di sungai kami sendiri. Jadi berangkatnya pun kita kali ini kita tubuh 5 ya teman-teman ya. Rencananya kita ke sana selain berburu ikan, berburu hewan juga teman-teman. Karena di sungai ataupun di hutan Mbaloh ini terkenal sangat banyak hewannya juga. Tapi di sungai ini juga sangat ekstrim ya teman-teman ya. Mulut kita tidak boleh ngomong sembarangan. Sebanyak apapun hewan dan ikan yang ada di sana, kalau mulut tidak bisa dijaga, kita tidak bisa mendapatkannya. Masih latung dalam bahasa Iban ataupun masih agak ekstrim lah, masih berhantu kata kasarnya. Jadi keberangkatan kami ini akan memakan waktu sekitaran 6 jam. Jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan, kebetulan bapak ini ada memasang pekat tadi malam di sungai ini di dekat-dekat perkampungan. Jadi kami angkat dulu, barangkali aja ada rezekinya. Sekalian juga pekat yang ini kami akan bawa ke hulu sungai ya teman-teman ya. Coba lihat teman-teman, pekat di daerah sini cukup besar ya. Itu mau sampai 5 cm sampai 8 cm besarnya. Dan tinggi panjang juga. Tidak seperti apa yang kami lakukan di perkampungan kami teman-teman. Jadi di sini kami ngangkat pekat dulu sebentar. Habis ini baru kita lanjut gas ke hulu sungai. Oke. Dari situ loh Koyan. Kami sesat dari Banyo. Ambil sesat. Setelah pokoknya selesai diangkat dan ternyata tidak ada rezekinya teman-teman, perjalanan pun kami lanjut ke hulu sungai, masuk hutan ya.
Jadi belum seberapa lah perjalanan ini. Lumayan jauh juga teman-teman. 6 jam itu udah terasa penat rasanya pantat nanti duduk di sampan ini ataupun perahu ini ya. Sedikit bercerita juga buat teman-teman ya. Kemungkinan ini adalah konten perdana saya di Sungai Malo ataupun Batang Kanyau ini. Padahal tidak begitu jauh ya teman-teman ya dari kampung kami. Ini pakai motor sekitaran 20 menit sudah sampai di sungai ini. Oh ya teman-teman, ini kita melewati salah satu desa ataupun kampung Sadap ya. Nanti dari hilir sungai itu sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak kampung-kampung yang dilewati sungai ini. Cuman karena kita memang sudah di hulunya, ini hanya ada sekitaran 3 desa, maksudnya 3 dusun yang kita lewati ataupun 3 kampung yang kita lewati ke hulu sungai. Menurut cerita dulu-dulu, nenek moyang ataupun kakek moyang kami itu ada juga yang kelahirannya di sungai ini teman-teman. Tapi masih jauh di hulu sungai sana teman-temanku. Itu kalau dari perkampungan terdekat itu mau memakan waktu sekitaran 4 jam baru nyampai di sana. Itu dibilang kampungnya dulu Menale teman-teman ya. Nanti juga kita akan lewati juga. Jadi penghasilan di kampung ini selain berladang seperti ini di pinggiran sungai, ada juga sebagai nelayan juga teman-teman ya, mencari ikan seperti apa yang kami lakukan sekarang dan berburu. Sebagian juga berkebun juga teman-temanku. Dan ada juga penghasilannya membuat sarang burung walet. Jadi sudah cukup maju juga ya orang-orang yang di pinggiran sungai ini. Jadi perjalanan kita ini masih belum seberapa teman-teman. Masih sangat dekat ya. Masih banyak lagi kampung yang akan kita lewati ke sana nanti. Ini adalah kampung terakhir yang kita lewati teman-teman. Tapi saya kurang ingat ataupun lupa nama kampung ini teman-temanku. Inilah kampung di ujung sungai ini sekarang. Setelah ini kita tidak akan bertemu dengan kampung lagi ke hulu sungai. Palingan kita hanya melihat kebun-kebun dan ladang-ladang yang ada di sana. Kebetulan juga hutan di pinggiran sungai ini itu ada kawasannya teman-teman. Ada kawasan hutan lindung ya. Karena cukup besar juga teman-temanku. Jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan, karena kita pun sudah berangkat tadi sekitar jam siang tadi, takutnya kita tidak terburu ya mencari makanan. Jadi kami singgah sebentar mencari sayur-sayuran yang bisa kita bawa ke hulu sungai. Nanti di sana dimana kita bisa merasa lapar, kita akan berhenti sebentar dan memasak teman-teman ya. Setelah selesai mengambilnya, perjalanan pun kita lanjut teman-teman. Sepertinya yang di atas sana tidak mendukung ya teman-temanku, mendung. Tapi mudah-mudahan saja tidak jadi kendala kita berangkat ke hulu sungai ini. Mana ada pendayung? Parkir langsung di jembatan. Perjalanan kita baru saja berkisaran 1 jam ya teman-teman. Tapi lihat air sungainya sudah keruh dan besar seperti ini teman-temanku. Padahal kita berangkat dari rumah tadi cukup lumayan bening ya. Dan sekarang lihat airnya. Jadi inilah kampung ini ataupun sungai ini. Kita tidak boleh sembarangan ya ngomong ataupun apapun itu. Tapi tidak menyurutkan keinginan kami untuk berangkat ke hulu sungai. Kita masih tancap gas teman-teman, karena berharap kita nanti sampai di sana mudah-mudahan saja sungainya sudah kembali jernih lagi. Dan memang cuaca di atas pun cukup mendung ya. Menurut cerita juga dari orang-orang kampung setempat, di sungai ini lagi mudik ikan kecil teman-teman. Sangat banyak orang-orang di pinggiran ataupun di hilir sungai sana memanen ikan-ikan kecil. Tapi target ikan di sungai ini bukan ikan seperti itu. Ikan di sungai ini termasuk
ikan yang sangat-sangat ada harganya teman-teman, seperti semah ataupun ikan apa bahasa Indonesianya, empurau dan seladang kata orang di sini. Sangat-sangat banyak ikan di sini yang berharga yang selalu diekspor ke luar negeri teman-teman. Karena untuk khusus Indonesia rasanya tidak mampu membeli. Contohnya aja ikan semah itu kalau masuk ukuran sekiloan lebih itu mau sampai 250.000 per kilonya. Kalau sudah 5 kilo ke atas itu mau sampai 850.000 per kilonya. Jadi target kita ke hulu sungai ini mencari ikan itu. Semoga saja kita ada rezekinya. Dan kebetulan juga bukan cuma sekedar ikan juga yang kita dapatkan ataupun kita cari teman-teman ya. Kita juga mencari babi ataupun rusa dan binatang lainnya yang ada di sini. Dan ini teman saya yang saya bilang YouTuber. Lihatlah teman-teman sungai ini. Aduh, semoga saja nanti kita sampai ke hulu sungainya tidak seperti inilah ya. Ini juga cukup besar dan keruh seperti ini, agak was-was dan hati-hati juga kita teman-temanku. Jadi kawasan tempat kita berburu ini juga termasuk juga hutan yang dilindungi teman-teman ya. Jadi lihatlah pepohonan yang masih tersusun rapi ya teman-teman ya, yang tidak pernah disentuh oleh pengerjaan proyek teman-temanku. Perjalanan kita pun masih jauh dan gerimisnya sudah mulai turun teman-teman. Tapi tidak menurunkan semangat kita untuk tetap berlanjut. Sini karena arus yang sangat deras, kalau motoris kita kurang pengalaman sebaiknya jangan berangkat, karena kita tidak tahu di sungai itu kadang-kadang ada kayu, di tengah sungai kadang-kadang ada juga batu. Karena yang kita bawa sebagai motoris ini pun sudah cukup pengalaman untuk perjalanan seperti ini, jadi terasa aman itu pun ada. Di sini teman-teman masih juga hujan, tapi tidak terlalu kuat. Yang kuat itu di hulu sungai sana teman-temanku, makanya air sungainya pun langsung keruh seperti ini ya. Jadi sungai ini juga bermuaranya di Sungai Kapuas ya teman-teman ya. Jadi ditambah juga salah satu sungai terbesar juga yang ada di Kapuas Hulu, karena dia bermuaranya di Sungai Kapuas. Salah satu penyuplai sungai terbesar juga untuk Sungai Kapuas. Inilah hulu sungai teman-temanku. Jadi kami istirahat sebentar. Biasa sudah sekitar 3-4 jam perjalanan, kami mau kencing dulu sebentar sambil kita minum-minum membuang lelah dulu ya teman-teman ya. Ini karangannya di hulu sungai lumayan bagus teman-temanku. Setelah minum sebentar, sudah selesai dan duduk sebentar menghilangkan penat selesai, perjalanan pun kami lanjut teman-teman. Di sini hari sudah mulai sore ya, jadi tidak takut juga kalau berjalan malam. Tapi walaupun seperti itu, memang rencana kita pun mau sampai di sana nanti agar malam, biar bisa kita melihat hewan ataupun binatang yang ada di pinggir-pinggiran sungai teman-temanku. Karena dari sini pun saking banyaknya hewan, kita tidak perlu turun berjalan kaki ya, cukup dari perahu saja menembaknya. Jadi kebetulan yang kita bawa senjatanya itu ada PCP dan juga ada untuk hewan besar ya teman-teman. Dari sini baru pertengahan jalan teman-temanku untuk datang ke lokasi yang kita tuju. Baru bagi dua, sekarang sudah berkisaran pukulan jam 5 ya teman-teman ya. Masih cukup lama perjalanan kita teman-teman. Jadi di sini kita mempersiapkan peralatan kita dulu teman-teman. Biasanya di sore hari seperti ini ada monyet ataupun binatang lain yang mencari tempat tidur. Ini senjata yang kita gunakan, dan juga PCP ya. Ini untuk hewan kecilnya. Kebetulan di sini ada melihat monyet, jadi dia turun dulu. Kami menunggu di perahu. Karena masih cerah ya teman-teman, jadi hewannya melihat kita dan lari. Jadi zong untuk percobaan pertama.
tapi tidak menyurutkan semangat. Kita lanjut lagi berjalan ke hulu sungai sambil melihat-lihat di pinggiran sungai. Kali-kali aja ada binatang ataupun hewan ya. Oke teman-temanku, kita lanjut jalan. Di sini sudah mulai gelap ya. Karena di sini sudah cukup malam, kita berhenti sebentar, lanjut minum sama kencing seperti biasa, istirahat sebentar teman-teman. Sebelum perjalanan kita lanjut. Setelah ini kita akan berburu teman-teman, melihat-lihat kiri kanan. Jadi di sini sniper kita ini teman-teman ya, yang punya channel YouTube ini. Dia pun masih bingung teman-teman menentukan nama channel YouTube yang baru yang akan dibuatnya. Karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Tolong bagi teman-teman bantu juga support dia, karena dia pun saudara kami juga teman-temanku. Nanti kedepannya kami akan membuat konten sama-sama. Jadi bagi teman-teman kunjungi juga channel YouTube-nya ya teman-teman. Nanti saya buatkan di deskripsi nama channel YouTube-nya. Setelah seharian perjalanan ini sampai malam sekarang berkisaran jam 8 malam, perut pun sudah mulai terasa lapar ya teman-teman. Binatang pun belum ada yang kita dapat. Jadi kebetulan tadi kita dapat kodok 1 ekor. Ya jadilah. Jadi kodok ini kita masak dicampur dengan sayur yang kita ambil sebelum berangkat ke hulu sini tadi teman-teman. Seperti biasalah, masak nasi dulu, habis itu kita masak sayur ataupun lauknya nanti. Dan setelah ini kita lanjutlah perjalanan ke tujuan dan lokasi kita. Kemungkinan besar nanti kita sampai lokasi mungkin berkisaran jam 11-an, karena kita pelan-pelan ya, sambil berburu teman-teman. Semoga saja kita ada rezekinya nanti ya. Oke teman-temanku, kami masak dulu sebentar. Terbang tuh. Ban, kenapanya kan pinya masih dak ya. Jadi mau lari. Ambil ke? Kenapa? Kasih dan. Tapi namanya pun dia hati daripada pergi. Betul nak dulu. Enggak. Cuk nak ngeduka rakyat punya tarik. Jadi kami nama takar 20. Tak mingatku tak ada kena mingatku na pokok. Na di. Kira tu aja mau gagang ini. Hati orang ini ya kehidupan. Buat ini nak puno alamat dia berumah. Hanya tu sih kok cerai. Ya kita kerja aku kanyau. Dan mau nak kawan. Apa? Ini mai ko ni. Ni cari tol baik dek ngai. Berapa minggu? Jadi ini kira atau kalau sudah kami tidak nyawa yang mau dibuat nah bawa kami boleh jangan kat tidak boleh nak boleh banyak aku tidak museto enggak kawan untuk nyari Pan tadi apa Ini coba kan dia. kan kata dia promo deh. ya Oh ya. Kenapa ya? Ngaruh mereka coba. Cái đấy tôi cũng lên tay rồi ada video dari cũng có món cải
Betul. Iwang tadi kami pakai tadi sujak pakai, tapi kami itu buat mayat itu. Mati ya sudah tahu kalau macam itu. Itu mati lah. Sebenarnya kurang. Silva. Banyak ikan itu. Luwih pingay. Lagi pihak. Nah, aja, kami. Dulu. Ini nasi. Dan ini piring. Diambil ya. Terus pipet. Mau terpijak. Mau kemin. Pak mayo ada payat tekelatnya. Duh. Tok, pakok tok. Nadai kita ini. Mayonya. Pas kan? Kayaknya sih kurang nih. Syarat. Ini cuma demang kliket. Udah simpan dengan saya. Ini raw deh. Nah, lihat. Sama kawe. Tidak tahu. Kawe. Setelah masak dan makan selesai, perjalanan pun kita lanjut teman-teman. Karena kita belum sampai di lokasi ya. Gas bosku. Dan di sini kita sudah nyampe di lokasi teman-teman. Sudah memasang tenda dan istirahat sebentar. Habis ini kita akan tidur. Lanjut lagi di besok pagi teman-teman. Selamat pagi teman-temanku. Setelah aktivitas yang melelahkan kemarin, di pagi ini kita sudah bangun teman-teman. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita ngopi dulu. Dan ini ada memasang pancing malam tadi, diangkat dulu teman-teman. Jadi rencananya pagi ini kita akan memasang pukat ya teman-temanku. Jadi sebelum memasang pukat, kita makan dulu karena cukup lelah. Pagi tadi saya bangunnya kesiangan dan semua barang sudah masak teman-temanku. Dan ini kami makan sebentar. Habis makan nanti kita lanjut perjalanan kita memasang pukat. Setelah sarapan pagi selesai, kami pun mempersiapkan pukat yang mau dipasang ya teman-teman. Dibersihkan dulu dan diperbaiki dulu sebentar, karena kemarin kita berangkat ada yang baru diangkat kemarin itu belum dibersihkan. Jadi pagi hari ini kita bersihkan dulu, setelah ini kita pasang. Dan kemungkinan besar setelah dipasang seperti ini, kita akan mengangkatnya pagi hari berikutnya teman-temanku. Jadi pukat yang dipasang di sini berkisaran 6 sampai 8 inci ya teman-teman ya. Cukup besar pukat di sini. Karena targetnya memang ikan besar teman-temanku.
Setelah semuanya selesai dibersihkan dan diangkat ke perahu, kita pun akan berangkat ke hulu sungai dan sekalian akan melanjutkan perjalanan kita ke lokasi yang kita mau selam ataupun kita berburu di sana. Jadi barang-barang dan persiapan kita seperti bekal, panah, kaca, dan senjata itu kita bawa. Yang lainnya ketinggal di tenda kita di sini. Dan di sini kita akan berangkat teman-teman. Ayo teman-teman, kita gaskan memasang pukat dulu ya. Sebelum kita selesai nanti memasang pukatnya. Dan setelah selesai memasang pukatnya nanti kita akan masuk ke lokasi yang mau diselam ya. Jadi karena ini perdana saya datang ke sungai ini, saya hanya disuruh melihat saja dulu teman-teman. Sambil belajar maksudnya. Bukan menjadi bos. Karena masih banyak yang harus saya pahami cara mereka dan adat istiadat mereka, cara berburu mereka teman-temanku. Kita tidak boleh langsung mengambil alih ataupun seperti apa seperti biasa-biasanya saya buat video di kampung kami. Karena di setiap kampung yang ada di Kapuas Hulu ini tidak sama teman-teman. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Jadi kita cukup melihat-lihat dulu lah cara mereka sambil kita belajar. Dan syukurnya orang-orang ini pun cukup luar biasa ya, dan mau mengasih pelajaran juga, memberi ilmu juga teman-temanku. Jadi cara mereka di sini teman-teman, kenapa kami mengumpulin batu yang sedang-sedang lah ya, sebesar kepalan telapak tangan orang dewasa ataupun sebesar tangan lah yang pastinya teman-teman. Jadi ini pukatnya tidak seperti pukat-pukat biasanya karena sungai besar ya teman-teman. Kegunaan dari batu ini untuk menenggelamkan pukatnya teman-teman. Jadi di kaki pukatnya sekitaran, pokoknya di kaki pukatnya itu teman-teman dikasih batu. Jadi jarak batu antara batu yang satu ke batu yang satu itu kurang lebih sekitaran setengah meter ataupun 60 cm lah, dikasih batu terus karena di kaki pukat dikasih karet juga untuk mengikat batunya supaya tidak lepas. Jadi seperti yang kita lihat di video ini teman-teman. Nah, cara masukinnya seperti ini ya, untuk sebagai pemberat, karena kalau timah kita terlalu banyak mengeluarkan biaya. Jadi setelah itu dilempar seperti ini teman-teman. Nah, jadi biar tenggelam pukatnya teman-teman gue ya. Dan setelah itu selesai, kita lanjut lagi mencari lokasi yang bagus lagi. Saya pun kurang tahu seperti apa lokasi yang bagus untuk daerah hulu sungai seperti ini, karena kami hanya mengikuti orang tua yang sebagai motoris kami ini. Sama seperti biasanya teman-teman, dibuatkan batu juga dan diikat di ujungnya. Oke teman-temanku, kami memasang pukat dulu ya. Karena rencananya ini pukat ini ada sekitar belasan pukat yang akan kita pasang. Oke teman-teman.
Dan di sini buka sudah selesai dipasang teman-teman. Dan kami akan masuk ke anak sungai Batang Kanyau ini, ataupun sungai Kanyau, ataupun sungai Balau ini. Nama sungai ini adalah Sungai Dajo. Kita akan masuk ke sana dan akan menyelam di sungai ini teman-temanku. Semoga saja ada kita rezeki ya. Baru pertama kalinya ya teman-teman ya. Tapi cukup seru dan sangat menantang. Dan di sini saya rasa pun video saya sambung nanti di part 2 ya teman-teman, karena terlalu panjang, karena kami 4 hari ya teman-teman ya, supaya kalian tidak merasa bosan dan jenuh. Jadi untuk keduanya nanti saya akan upload lagi teman-teman ya, dalam jangka waktu 3 hari lah. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini saja lah. Saya ngomong dari tadi lumayan haus dan capek juga. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah menonton untuk meninggalkan jejak, like, komennya ya, biar kami makin semangat lagi teman-teman. Oke teman-temanku, lihat di sini teman-teman. Tunggu aja video kedua part 2 kita, pasti lebih seru lagi teman-teman, karena kita akan berburu dan menembak ikan di malam hari. Dan kami pun sampai di sinilah teman-teman ya, tidak berani lanjut karena uang ini ataupun batu-batuan ini ya. Perahu pun tidak bisa lagi naik ke atas. Saya rasa sampai di sini aja lah. Sampai ketemu di video kita part 2-nya. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, share-nya ya. Oke. Bye bye semuanya. Sampai ketemu di part 2-nya.